Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan beberapa pegawainya diduga bermain judi online. Jumlah pegawai KPK yang terlibat masih dalam penelusuran. Jumlah transaksi judi online dari para pegawai KPK sebesar 111 juta rupiah. Jumlah tersebut juga disebut merupakan hasil dari 300 kali transaksi. Mengapa sejumlah pegawai KPK bisa terlibat judi online? Telah terhubung bersama kami secara virtual mantan penyidik KPK Mas Yudi Purnomo Harahap. Halo, selamat siang Mas Yudi. Selamat siang, Mbak. Ya, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama Dialog dengan Laporan 8 Siang Garuda TV. Baik, Mas Yudi, ini kan melihat fenomena tidak sedikit pegawai KPK yang terlibat judi online. Dan ini dilakukan oleh penyidik, maksud kami mulai dari supir hingga pegawai KPK. Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut, Mas? Mas Yudi? Ya, halo. Ya, tentu kita sangat memprihatinkan ya apa yang dilakukan oleh oknum pegawai KPK ini, di mana mereka bukannya menjaga marwah KPK, bagaimana mereka menjaga standar etik KPK yang tinggi, justru mereka malah melakukan perbuatan yang ilegal, yaitu melakukan judi online yang saat ini sedang ramai di masyarakat. Dan yang memalukan adalah itu tercatat oleh PPATK yang kemudian diserahkan kepada Satgas, yang kemudian Satgas menyerahkan kepada KPK. Tentu kondisi yang memprihatinkan ini membuat kita terhenyak ya, apa yang sebenarnya yang terjadi di tubuh KPK. Kalau saya mengamati ada 3 hal yang sangat penting mengapa pegawai KPK berani untuk berjudi online. Pertama, bahwa tidak ada keteladanan dari pimpinan KPK. Kita tahu bahwa pimpinan KPK beberapa melanggar etik, bahkan ada yang menjadi tersangka korupsi. Kemudian yang kedua, pengawasan yang sangat kurang dari inspektorat maupun Dewas KPK yang dibuktikan dengan hukuman-hukuman yang yang ini ya, yang rendah ya, ya terhadap para pelanggar etik. Termasuk yang terakhir yang ketiga, sudah runtuhnya kesadaran bahwa mereka bekerja di KPK, artinya mereka tentu menjadi role model bagi instansi yang lain. Seperti itu, Mbak. Oke, Mas Yudi, sebelumnya ini Menko Polhukam menyebut ada 17 pegawai KPK yang terlibat judi online begitu. Namun ditanggapi oleh Wakil Ketua KPK ini Alexander Marwata, ini hanya ada 8 orang yang terlibat. Lalu bagaimana upaya tindak tegas yang harusnya dilakukan KPK terhadap pegawai yang mengikuti judi online ini, Mas? Ya, bagi saya KPK ini prinsip standar etik yang tinggi ya. Bagaimana mereka menerapkan zero tolerance terhadap para pegawai yang melanggar etik seperti itu, Mbak. Jadi yang masih ada di KPK itu mereka segera dipanggil, kemudian dibuktikan kesalahan mereka yang bagi saya pribadi seharusnya sudah tidak ada kata ampun ya, karena eh, dari judi itu kita bisa mengasumsikan bisa banyak sekali perbuatan-perbuatan yang akan mereka lakukan nanti kalau masih mereka berada di KPK. Jadi saya pikir sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau dipecat itu merupakan sanksi yang sangat tegas kepada mereka. Kenapa? Jangan sampai ada toleransi sedikit pun yang nantinya akan membuat pegawai yang lain kalau sanksinya rendah itu akan mengikuti mereka. Seperti itu, Mbak. Oke, Mas Yudi, ada juga informasi yang menyebut beberapa di antaranya ini tidak terlibat ataupun pernah terlibat namun diberhentikan. Ada yang mencuri dan juga sehingga menggadaikan barang bukti berupa emas. Ironis sekali begitu, Mas Yudi. Nah, memang itulah yang terjadi akibat di KPK perubahan revisi Undang-Undang KPK, pimpinan KPK yang bermasalah yang dimasukkan, sehingga kemudian di KPK terjadi apa namanya, saya ngelihat ada ini kekosongan, ya keteladanan, yang kemudian akhirnya pegawai KPK yang kita tahu ada sekitar 1.500 orang kurang lebih, itu kan kepalanya macam-macam. Memang Ya. di KPK udah punya standar etik, punya nilai, punya moral, ya tapi kan kita tidak bisa mengawasi satu persatu. Sehingga ya karena individu-individu tersebut sudah lama bekerja di KPK dan kemudian semakin lama integritas mereka luntur, mereka kemudian menemukan celah yang kemudian mereka bisa manfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri. Yang akhirnya kita tahu bahwa kemudian banyak perbuatan-perbuatan pelanggaran etik yang sangat
sangat menyedihkan yang dilakukan oleh pegawai KPK, seperti itu, Mbak. Oke, Mas Yudi, bagaimana Anda melihat transaksi judi online di lingkup pegawai dari KPK sendiri? Karena sebelumnya dari pihak pimpinan KPK, yakni Alexander Marwata juga sempat menyebutkan bahwa mungkin hanya iseng-iseng karena kan hal tersebut katanya masih terbilang kecil begitu, Mas Yudi. Atau seperti apa, Mas? Ya saya pikir pernyataan Alexander Marwata ini mengada-ngada ya, belum berdasarkan hasil investigasi yang menyeluruh ya. Kemudian merupakan sikap permisif ya terhadap judi online. Yang saya tahu bahwa sebenarnya kita tidak boleh ada sikap permisif apapun terhadap orang-orang yang bermain judi online. Apalagi ini kan ranahnya adalah pegawai KPK. Kalau penindakan judi online tentu di kepolisian jelas. Tetapi ya kalau misalnya sudah dikatakan bahwa ini hanya iseng, hanya coba-coba, ya memang kan ketika KPK menangkap koruptor, bisa koruptor mengatakan bahwa saya ini coba-coba aja, sayanya iseng korupsi, ketangkep. Itu logika hukum yang dibangun seperti itu. Harusnya sebagai pimpinan ya, dia memberikan keteladanan. Dan ingat loh Mbak, bahwa KPK sedang dinanti nih oleh instansi-instansi yang lain. Kan yang diberikan oleh Satgas judi online kan bukan hanya KPK saja para Ya. pemainnya, tapi banyak instansi lain. Kalau misalnya mereka juga sedang menunggu nih kalau saya perhatikan, kalau misalnya sanksi terhadap pegawai KPK yang bermain di judi online itu rendah, pasti akan diikuti oleh mereka. Kenapa? Mau tidak mau Mbak, suka tidak suka, walaupun KPK sedang berada di titik nadir, kepercayaan masyarakat turun gitu ya. Namun KPK masih menjadi pijakan dalam pemberantasan korupsi. Sehingga ketika misalnya standar etik mereka turun dengan misalnya yang berjudi masih tetap bekerja di KPK, sanksinya ringan, misalnya hanya potong gaji, kemudian hanya sanksi disiplin yang ringan. Wah, itu nggak kebayang saya di instansi lain itu seperti apa sanksinya. Ingat loh bahwa kita berharap harus dipotong, baik itu bandarnya maupun para pemain-pemainnya. Jadi jangan melihat hanya kecil, ya, hanya 300.000 dan sebagainya loh. Ini kan udah ketahuan, pasti akan stop orang-orang itu. Kita tahu bahwa salah satunya dikatakan hampir 70 juta dengan 300 kali main. Ini kita belum berpikir apakah mereka bermainnya di jam kerja, Mbak. Mhm. Ya kan? Apakah mereka bermainnya di waktu mereka sedang melaksanakan tugas? Ya. Kan seperti itu. Jadi Baik, Mas Yudi, apakah Anda bisa mendengar suara kami? bisa bisa. Oke, Mas Yudi, seharusnya pegawai KPK ini menjadi role model atau menjadi tolak ukur instansi atau lembaga lain dalam penegakan hukum, seperti mulai dari seleksi. Namun kenapa masih dijumpai adanya praktik dari pegawai KPK yang terlibat judi online? Apa yang salah dari KPK? Ya, saya pikir sebenarnya sistem di KPK sudah bagus ya dalam sistem rekrutmen. Namun Mhm. seperti tadi yang saya sampaikan, ya ada 3 hal yang menurut saya menjadi faktor penting. Pertama, keteladanan. Kedua, pengawasan. Yang ketiga, kesadaran diri dari pegawai KPK bahwa mereka bekerja di KPK. Sehingga ketika ketiga pilar ini runtuh, ya maka kita tidak akan terkejut lagi ketika nanti akan ada apa. Ingat loh, sebelum ini kita tahu pegawai KPK terlibat skandal pungli di rutan KPK, Ya. ya, dan itu melibatkan banyak orang. Dan sama seperti judi online ini, saya takutkan dulu pungli rutan hanya dilakukan oleh segelintir orang. Ya. Kemudian tiba-tiba membludak jadi ratusan orang, jadi komplotan. Jangan-jangan jadi judi online ini, itu ternyata mereka juga punya kelompok, punya peer group, ya kan, punya komunitas yang nanti akan menyeret lagi orang-orang yang lain. Jadi kalau tidak diputus, ya saya tentu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Apakah nanti ya pegawai KPK ini akan banyak yang terlibat dalam judi online. Padahal kita tahu bahwa gaji di KPK itu udah dihitung standarnya, cukup untuk kebutuhan. Ya kan, kalau misalnya untuk main judi online, mereka mau ngambil uang dari mana lagi? Ya nanti ditakutkan nanti akan ada fraud. Apalagi kalau pemain judi online itu pegawai KPK punya kewenangan. Ya kan? Nah, itu bisa sangat berbahaya sekali terkait dengan tupoksi mereka. Bisa jadi fraud, bisa jadi korupsi, dan hal-hal lain. Yang kita tahu bahwa dampak judi online di Mhm. luar kan bisa lihat ada orang yang terlibat pinjaman online, ada yang korupsi uang perusahaannya, ya kan, menggelapkan uang perusahaan, ada bahkan sampai bunuh diri gitu. Jadi saya pikir kita harus ya Hmm. tegas ya dalam hal ini. Tidak boleh ada hal permisif atau dalam bahasa kerennya adalah zero tolerance, seperti itu Mbak. Oke, Mas, bagaimana Anda melihat
tindakan yang dilakukan oleh dari Inspektorat dan juga Dewas KPK melihat fenomena ini, apakah sudah seharusnya dijalankan seperti itu atau kurang malah, Mas? Ya saya pikir ini kan karena kurang ya pengawasan Hmm. ya, kemudian ya mereka hanya bekerja ketika, kasus ada kasus seperti itu, padahal sebenarnya harusnya proaktif, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini harus menjadi evaluasi ya, bahwa jangan sampai ada pegawai KPK lain yang melakukan hal yang serupa, itu yang pertama. Artinya pencegahan tentu harus diutamakan, ya kan, ultimum remedium kalau kita bicara hukum pidana. Tapi kalau kita bicara mengenai ke depannya, ya tentu jangan heran ketika nanti ada sesuatu lagi tuh di pegawai KPK. Itulah yang pegawai KPK yang bermain judi online ini mungkin dia tidak, apa namanya, merasa tidak sadar bahwa kemudian kasus judi online membludak. Ya. Ya kan? Itu saya katakan kalau nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa ya seperti sekarang. Dan kalau kita bicara bahwa ini berasal dari PPATK karena terkait dengan transaksi keuangan, saya pikir bahwa pegawai-pegawai KPK ini bermain judi online tentu, dengan identitas mereka ya. Mungkin dengan rekening mereka, ya atas nama mereka, ya kan? Membeli token atas nama mereka, dan kemudian mereka bermain dengan nomor handphone mereka. Jadi saya pikir inilah yang menurut saya ya membuat terkuat ya, ada sekitar 17 pegawai KPK yang juga terlibat judi online dan ingat, ini yang benar-benar pakai identitas mereka. Kita nggak tahu bahwa ada juga kan mungkin yang penjudi online yang nggak pakai identitas asli, seperti itu, Mbak. Oke, Mas, bagaimana pengawasan yang harus dilakukan KPK untuk mengantisipasi hal ini tidak terjadi lagi, selain evaluasi dan juga tindakan tegas mungkin yang dinilai saat ini hanya seperti itu saja? Silakan, Mas. Ya, saya pikir sekarang di KPK kan ada atasan ya. Ya, artinya ada unit kerja sebagai unit kerja komunitas pekerjaan di KPK yang paling kecil gitu ya. Di situ kemudian mereka harus atasannya harus mengingatkan kepada anak buahnya sekaligus mengingatkan diri mereka juga jangan sampai terlibat juga gitu ya. Artinya tentu, saya, misalnya kan bisa juga kalau misalnya oke, pegawai KPK wajib menyerahkan handphonenya untuk dilihat apakah Mhm. judi online dan sebagainya. Saya pikir itu pencegahan yang, apa namanya, pragmatis ya, yang bisa dilakukan, terhadap pegawai KPK. Karena memang sekali lagi, pegawai KPK yang 1.300 atau 1.500 orang saja, seperti ini kejadiannya. Bagaimana di instansi lain yang mungkin ribuan atau ratusan ribu. Namun kembali lagi pada bahwa ini kan sebenarnya lebih banyak ke personal. Itu sebabnya Mbak, saya berharap Mhm. KPK transparan ya dalam menangani kasus judi online yang melibatkan pegawainya ya untuk Oke. dijelaskan, bagaimana keterlibatan mereka, apakah ini pemain individu, apakah ini komunitas ya atau kelompok yang saya katakan jangan-jangan mereka main bareng ya kan. Kalau bahasa anak sekarang mabar gitu ya. Jadi mereka main bareng Oke. di suatu tempat dan kemudian di jam kerja. Wah, kalau udah gitu saya pikir emang udah merosot integritas yang mereka apa namanya, mereka dapatkan, seperti itu, Mbak.